Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Oktavianti, yaitu saya sendiri, Agus Abdullah, Diana Sari, dan Savitri Atika. Di sini kami akan membahas dua bab. Yang pertama ada manfaat analisis biaya volume laba di dalam penganggaran, dan yang kedua ada anggaran investasi. Hubungan di antara beberapa elemen. Analisa biaya volume laba adalah cara sederhana untuk mengetahui bagaimana biaya dan jumlah penjualan mempengaruhi laba perusahaan. Hubungan di antara beberapa elemen, analisis biaya volume laba sangat membantu manajer suatu perusahaan untuk membuat keputusan berkaitan dengan fungsinya. Analisis ini membantu manajer untuk melihat hubungan antara 5 elemen berikut ini. Yang pertama ada harga produk, yaitu harga yang ditetapkan di dalam suatu periode tertentu secara konstan atau tidak berubah. Contohnya yaitu sebuah usaha roti menetapkan harga jual satu roti sebesar 10.000 per unit. Dan selama 1 bulan harga tersebut tidak berubah meskipun jumlah produksi meningkat ataupun menurun. Kedua, ada volume atau tingkat aktivitas, yaitu besarnya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual di dalam suatu periode tertentu. Volume menunjukkan jumlah unit yang diproduksi ataupun dijual. Contohnya, perusahaan roti merencanakan memproduksi dan menjual 200 roti per bulannya. Jika volume naik menjadi 300 roti, maka pendapatan meningkat, biaya variabel juga meningkat. Lalu laba juga berubah sesuai hubungan biaya dan pendapatan. Yang ketiga ada biaya variabel per unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. Semakin banyak produksi, maka semakin besar total biaya variabelnya. Yang keempat ada 4 total biaya tetap. Total biaya tetap yaitu keseluruhan biaya periodik di dalam suatu periode tertentu. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak pernah berubah meskipun volume produksi naik ataupun turun. Lalu ada bauran volume produk yang dijual, yaitu proporsi volume relatif produk-produk perusahaan yang akan dijual. Contohnya, perusahaan menjual dua produk. Yang pertama ada roti manis, dan yang kedua ada roti tawar. Bauran produknya dari awal roti manis sebesar 60% dan roti tawar sebesar 40%. Nah, jika dilihat dari total penjualan 1.000 unit, maka roti manis akan dijual sebanyak 600 unit dan roti tawar akan dijual sebanyak 400 unit. Perubahan bauran produk ini dapat mempengaruhi laba terutama jika setiap produk memiliki margin keuntungan yang berbeda. Nah, untuk melihat hubungan di antara kelima elemen tersebut, terdapat beberapa asumsi yang harus digunakan di dalam melihat hubungan di antara besarnya biaya dan volume serta laba yang akan diperoleh. Yang pertama, harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan berarti harga jual setiap unit produk tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume penjualan. Untuk melihat hubungan di antara kelima elemen tersebut, terdapat beberapa asumsi yang harus digunakan di dalam melihat hubungan di antara besarnya biaya dan volume serta laba yang akan diperoleh. Yang pertama yaitu harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan. Artinya yaitu harga jual per unit tidak berubah meskipun volume penjualan meningkat maupun menurun. Contohnya, sebuah usaha minuman menjual satu gelas es teh sebesar 5.000. Baik saat terjual 100 gelas maupun 300 gelas, harga tetap 5.000 per gelasnya. Lalu yang kedua ada biaya bersifat linear dalam rentang cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat ke dalam elemen biaya tetap dan biaya variabel, jumlah biaya variabel per unit konstan, dan jumlah biaya tetap total juga harus konstan. Nah, biaya bersifat linear ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap total. Di sini juga dijelaskan jumlah biaya variabel per unit konstan dan jumlah biaya tetap total juga konstan. Contohnya yaitu
Di dalam biaya variabel, misalnya satu buah roti, biaya variabelnya itu 4.000. Maka jika perusahaan memproduksi 100 roti, maka biaya variabelnya 100 dikalikan 4.000 menjadi 400.000. Jadi biaya variabelnya tidak akan berubah walaupun jumlah produksinya naik maupun turun. Begitu juga dengan biaya tetap totalnya. Perusahaan multiproduk, bauran penjualannya tidak berubah. Artinya itu, jika perusahaan menjual lebih dari satu produk, maka proporsi penjualan tiap produk dianggap tetap. Asumsi ini sangat penting karena setiap produk bisa memiliki laba yang berbeda. Yang keempat yaitu jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Berarti jumlah persediaan tidak berubah. Asumsi ini menyatakan bahwa tidak ada perubahan persediaan barang jadi. Contohnya, jika perusahaan memproduksi 500 unit roti dalam satu bulan dan menjual 500 unit roti dalam bulan yang sama, maka persediaan akhir sama dengan 0. Dengan asumsi ini, seluruh biaya produksi langsung dikaitkan dengan penjualan sehingga analisis laba menjadi lebih sederhana. Selanjutnya ada margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih dari nilai penjualan dengan biaya variabel yang digunakan untuk menutup biaya tetap total dan menghasilkan laba periode tersebut. Masuk ke ilustrasi 12.1, PT Mebelindo Pratama merencanakan memproduksi meja komputer sebanyak 10.000 unit per tahun. Setiap unit meja direncanakan dijual dengan harga 750.000. Untuk memproduksi seluruh meja tersebut dianggarkan biaya tetap sebesar 900 juta. Sedangkan biaya variabel dari setiap unit produk dianggarkan sebesar 300.000. Nah, diketahui rencana produksi 10.000 per tahun dan harga jual yaitu 750.000 per unit. Biaya tetapnya yaitu 900 juta, serta biaya variabel per unitnya adalah 300.000. Masuk ke tabel 12.1. Nah, jika volume penjualan sama dengan satu unit, maka penjualan yang dihasilkan yaitu 750.000 dengan biaya variabel 300.000. Maka margin kontribusi yang dihasilkan yaitu selisih antara penjualan dengan biaya variabel. Jadi 750 dikurangi dengan 300.000 hasilnya adalah 450.000 margin kontribusi. Nah, dengan biaya tetap yang dianggarkan 900 juta, margin kontribusi harus menutupi 900 juta ini. Jadi, perusahaan masih mengalami kerugian sebesar 899.550.000. Nah, jika volume dinaikkan menjadi 10 unit, maka penjualan yaitu 7.500.000 dengan biaya variabel yang dikeluarkan 3 juta, maka margin kontribusi yang dihasilkan yaitu 7.500.000 dikurangi 3 juta biaya variabel, hasilnya adalah 4.500.000. 4.500.000 margin kontribusi ini akan digunakan untuk menutup biaya tetap 900 juta. Maka perusahaan tetap mengalami kerugian sebesar 895.500.000. Begitupun hingga volume penjualan sebanyak 1.500 unit, perusahaan tetap mengalami kerugian. Masuk ke tabel 12.2, jika volume penjualan dinaikkan menjadi 2.000 unit, maka penjualan yang dihasilkan yaitu 1.500.000 juta. Lalu biaya variabel yang dikeluarkan sebesar 600 juta, maka margin kontribusi yang dihasilkan adalah 900 juta. 900 juta margin kontribusi ini digunakan untuk menutup biaya tetap yang dianggarkan sebesar 900 juta, maka perusahaan tidak mengalami laba sama sekali. Nah, pada tabel 12.2 ini, perusahaan tidak mengalami laba sama sekali, berarti volume penjualan 2.000 unit ini merupakan batas penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya,
Pada tabel 12.3, pada saat penjualan di atas 2.000 unit, maka tambahan setia margin kontribusi di atas 900 juta adalah nilai dari laba usaha. Nah, jika volume penjualan di atas 2.000 unit, yaitu dinaikkan menjadi 2.001 unit, maka penjualan yang dihasilkan adalah 1.500.750.000 rupiah. Dan biaya variabel yang dikeluarkan yaitu 600.300.000, serta margin kontribusi yang dihasilkan yaitu 900.450.000. Dengan margin kontribusi 900.450.000 ini digunakan untuk menutup biaya tetap sebesar 900 juta, maka 450 sisanya dimasukkan ke dalam laba usaha. Itu pun sampai volume penjualan 10.000 unit. Masuk ke titik impas. Titik impas adalah volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian atau tidak juga memperoleh laba sama sekali. Nah, rumus titik impas sendiri, titik impas sama dengan biaya tetap total per 1 kurang biaya variabel per penjualan atau harga jual. Masuk ke ilustrasi 12.2, PT Indoplastik adalah sebuah perusahaan produsen biji plastik. Kapasitas produksi perusahaan ini dalam 1 tahun sebesar 1.200 ton biji plastik. Untuk menghasilkan produk dengan volume tersebut, biaya tetap yang dikeluarkan adalah 360 juta, sedangkan biaya variabel yang dibutuhkan sebesar 1.080 juta. Harga jual biji plastik tersebut sebesar 1.500.000 per tonnya. Nah, diketahui volume produksi per tahun yaitu 1.200 ton biji plastik. Biaya tetap totalnya dianggarkan sebesar 360 juta, biaya variabel total yaitu 1.080 juta. Maka untuk mencari biaya variabel per ton atau per unitnya sama dengan biaya variabel total dibagi dengan volume produksi per tahun, yaitu hasilnya 900.000. Maka biaya variabel per ton atau per unitnya sebesar 900.000. Penjualan atau harga jual per unit yaitu 1.500.000. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Yang pertama, titik impas sama dengan biaya tetap total dibagi 1 kurang biaya variabel dibagi penjualan atau harga jual. Biaya tetap totalnya kan tadi sudah dianggarkan di soal 360 juta. Lalu biaya variabelnya 900.000 per unit atau per tonnya, dan penjualan per unitnya yaitu 1.500.000. Nah, kita kerjain yang ini dulu. Jadi 1 dikurang 900.000 per 1.500.000. 900.000 dibagi 1.500.000 hasilnya 0,6. 1 dikurang 0,6 hasilnya yaitu 0,4. Maka 360 juta dibagi dengan 0,4 hasilnya adalah 900 juta. 900 juta ini adalah titik impas dalam nilai uang. Lalu di sini kita akan mencari titik impas dalam unit dengan rumus titik impas dalam nilai uang dibagi harga jual unit produk. Titik impas dalam nilai uang kan sudah kita dapati sebelumnya yaitu 900 juta. Dibagi dengan harga jual unit produk yaitu 1.500.000, maka titik impas dalam unit didapat yaitu 600 ton. Nah, untuk membuktikan apakah volume penjualan yang didapat tadi, untuk membuktikan apakah volume penjualan yang didapat tadi merupakan titik impas atau agar perusahaan tidak mengalami laba sama sekali, maka kita buktikan dengan cara berikut. Kita memakai rumus laba yaitu penjualan dikurang biaya total. Nah, biaya total ini kan dibagi menjadi dua, ada biaya tetap dan biaya variabel. Jadi biaya penjualan dikurang biaya tetap dikurang biaya variabel. Penjualan tadi kan
titik impasnya 600 ton dikalikan harga jual per unitnya 1.500.000. Lalu dikurangi dengan biaya tetap yang sudah dianggarkan yaitu 360 juta dan biaya variabelnya titik impas 600 ton dikali dengan biaya variabel per unit yaitu 900 juta. Maka 600 ton dikali 1.500.000 hasilnya 900 juta, 360 jutanya tetap, lalu 600 ton dikali 900 juta yaitu 540 juta. Maka 900 juta dikurang 360 juta dikurang 540 juta hasilnya adalah 0. Jadi agar perusahaan tidak mengalami kerugian, maka produk yang harus dijual minimal sebanyak 600 ton atau 900 juta agar seluruh biaya tetap tertutupi. Baik, selanjutnya ada biaya diferensial yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Diana Sari.